jelas kan step-stepnya saya ini kan pertama rekonsiliasi lah, silaturahim dulu dengan keluarga ya, dengan orang-orang terdekat ya kan, tiba-tiba tak ketemu teman ya melakukan yang namanya rekonsiliasi lah, minta maaf kalau ada salah, terus kalau bisa ya kita tebus bareng-bareng dan saling merendahkan hati gitu ya. Habis itu nanti juga silaturahim juga, nanti kan saya kan punya orang-orang yang waktu itu saya lagi zaman ke Jawa kan dibantu sama mereka kan, ditampung, dirawat, maksudnya kan makan di sana ya saya ke sana nanti paling nggak silaturahim ya artinya saya mengingatkan kebaikan-kebaikan mereka yang sudah buat baik sama saya saat saya lagi waktu itu yang pertama kali saya keluar dari penjara kan ya kan, dimana peran-peran orang-orang tersebut membuat saya itu jadi bisa bertahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqatiha kadhibah khafiratun rafi'ah idza rujjat 'ankuratan wa bussatil jibalu batta fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأول وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأول وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الهنز العظيم وكانوا يأكلون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فملئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falalla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a antum takukunnahu am nahnu khaliqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir aja. Waqiah. Ya aku suka surah Waqiah itu kan katanya surah membuka rezeki. Karena kan kadang kita kalau mikirin dunia, kita kalau mikir itu kan saya jadi nggak mau terlalu kufur akan namanya dunia. Ya itu lumayan ya. Ya sebenarnya sih ngalir sih, cuma waktu itu supaya nggak tahu jangan terlalu cepet-cepetan, Islam dinikmatin aja. Udah ada dia ngajarin lah. Jadi beliau itu ngajarin saya zikir, terus ngajarin saya sholawat. Saya kan tinggal di Jogja dulu. Belajar sensasi. Saya tinggal sama beliau, terus dia kan suka akhirnya mengajarkan yang namanya kerendahan hati, qanaah, terus juga itu juga kan waktu itu kan aku seperti Pekalongan kan, di kantor sholawat kan. Memang sebelum aku Pekalongan itu pas aku yang keluar yang pertama itu dari penjara, nggak sengaja pas aku lagi sholat Maria kan, ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-qadr wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-awaju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Lagi ambil mobil tuh, tiba-tiba ada aku sama teman kan di kontak. Gus, di mana Gus? Oh, saya lagi di kilometer sini di kata Gusnya. Oh, kita lagi di sini. Udah akhirnya ngobrol aja. Ini ketemu, udah kita ngobrol. Waktu aku pengen ke Jawa kan, yang awal tuh yang aku akhirnya ngilang naik bus tuh, ya kan? Yang aku pengen ke Jawa, ya ketemu sama beliau. Terus akhirnya, terus itu berpisah. Akhirnya kan aku ke Pekalongan tuh, ketemu sama Salma bin Hashim bin Ahmad bin Toha bin Yahya, ketemu Abah Lutfi, ngobrol-ngobrol. Maksudnya kan, aku nyari kekosongan gitu kan. Sampai ngobrol, aku ikut sama Mama Salma kan, belajar yang namanya keluarga gitu. Jadi Allah memberikan wasilah atau petunjuk melalui orang-orang ketika dalam perjalanan kan gitu. Kan namanya hidayah kan seperti itu. Sekarang pun mungkin kita akan mendapat hidayah nih. Kenapa? Kepekaan dan kesadaran kita. Kan bacalah Iqra. Jadi kan saya di sini melihat. Kalau Waqiah itu waktu itu saya pernah di Alikas ya, waktu itu pesantren. Saya kan pesantren Alikas itu jadi kayak saya pesantren itu keliling-keliling aja gitu. Karena sebenarnya kan tadi saya mencari man harufan nafsah fakot al-farobah. Barang siapa mengenal sejati dirinya ini karena mengenal Allahnya. Kan itu. Karena dia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Allah itu satu, ya kan? God is one, kan? Allah itu kan omnipotent, ya kan? Semua namanya nama-nama Allah kan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, Mukni, Goni, Fatah, ya Rozak kan banyak sama 99. Itu 99 yang kita tahu, masih banyak lagi nama-nama Allah kan. Nah, tetapi balik lagi semua kan satu, la ilaha illallah kan. Kayaknya cuma nggak ada ilah lain kecuali Allah, kepada Allah. Nah, hanya Allah itu cuma satu. Jadi semua manusia ini semua kepada Allah. Tahu nggak dasarnya apa? Alastu birabbikum. Ketika Allah bertanya kepada manusia, apakah engkau mengaku bahwa aku adalah Tuhan? Alastu birabbikum. Manusia menjawab, qalu bala syahid. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ruh. Ketika Allah meniupkan ruh itu kan, ada perjanjian antara ruh kepada maha ruh, itu Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ke dalam sulbi, ditiupkan dalam rahim, masuk ke dalam rahim ibu, akhirnya dia belajar di orang nas. Tergantung orang tuanya kan. Tapi apa? Ketika balik ke hakikat awalnya, ke ma'rifatullah, itu apa? Ruh. Jadi kita ini adalah sebagian dari fragmen atau ruhnya Allah. Nah, ketika sudah berbicara ruh, udah nggak ada perbedaan lagi. Kenapa? Nas, manusia, semuanya kita kan manusia. Makanya pas terhati itu Nabi Muhammad SAW, makanya aku sedih. Sedihnya kenapa? Ini udah ngalir nih, gue nggak tahu nih ngomong apa nih. Kalau udah sedih kenapa? Ketika waktu sama Opik, waktu itu di Jombang, kan waktu saya keliling ketemu Opik nyanyi bareng gitu kan, lagunya Tombol Hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, itu lah. Yang kedua
Sholat malam dirikanlah. Itu jadi gitu pas aku lagi ke Pekalongan. Ya, jadi waktu sama Kiai Haji Ainul Yakin. Nah, waktu sering sama beliau kan, waktu aku dia dibawa ke Jawa Timur waktu itu kan ke pesantren Genggong, Zainal Hasan. Nah, sama beliau tuh dia ditemenin waktu sama MNC kan, MNC Group kita jalan tuh ke mana? Ke Wali-wali kan dari Syekh Broto Ayun yang Jawa Barat kan sampai ke Sunan Giri. Ada fotonya kok, aku masih pegang foto-fotonya. Itu sebagai tim data ya. Aku ngumpulin data supaya tujuan apa aku ngumpulin aku foto itu buat mengingat dan aku bisa masih punya semangat dalam hidup. Kalau misalnya secara lain mungkin udah gila kali ya. Tapi dengan kita mengingat masa lalu kita mengingat foto-foto kita itu memperkuat diri kita, mempertahankan diri kita. Jadi biar nggak kepaten obor namanya. Namanya apa? Mengingat sejarah kehidupan kamu yang sebelumnya. Jadi nggak yang positif kan? Oh dulu gue ketemu ulama-ulama gini. Oh begini. Beliau sayang sama gue sayang sama beliau. Gue di sini ada namanya lillahi ta'ala, hidup secara lillah. Kan banyak ajaran beliau. Secara apa? Cara obrolan, gue belajar sama ini, belajar sama ini, guru gitu. Dan hal seperti itu gitu kan. Gue akuin gue salah sama guru-guru yang lain. Kenapa? Gue masih punya ego. Artinya gue kan bisa dapat kena pasal drugs ini kesalahan gue juga gitu kan. Karena apa? Karena gue belum mengetahui itu, ya kan? Gue belum mengetahui. Sehingga akhirnya gue pakai pas amanah terakhir gue disuruh rehab, ya kan? Akhirnya gue memilih rehab sesuai amanah nyokap kan. Makanya gue mau diberikan. Ada sih kalau nggak salah waktu sama Afrizal tuh, Afrizal kan datang, kan bareng Afrizal. Ya baik-baik aja, maksudnya ya memberikan semangat. Namanya kan gue baru-baru lagi ya. Memang gue dari kecil kan gini, cuman dari kecil gue kan belajar Islam kan. Cuman kan belum semuanya gue pelajarin, ya kan. Terus akhirnya kan gue belajar untuk bokap, ya kan. Gue kan pengen namanya kita broken ya. Makanya penting banget gue nyaranin buat ya gue sih udah tua ya. Paling gue kan pengen supaya anak-anak gue nih nggak ngalami seperti gue. Ngerti maksudnya? Berpisah. Kenapa? Gue aja bisa punya potensi begini, gimana anak gue? Maksudnya gini, gue nggak usah muluk-muluk lah. Mungkin potensi dia adalah bekerja, berusaha. Tapi dengan kondisi mentalnya nggak lengkap dari orang tua yang berpisah, kasihan kan anak-anak. Ya kan? Kakek bilang cukup buat kan pernah ngomong gini, cukup gue yang ngalamin, anak-anak gue jangan gitu kan. Makanya sebenarnya hal itu aja gini, gue mau membuang ego gue mau ngelepas ini nih, gue berdamai. Bukan buat kepentingan gue sebenarnya, tapi buat kepentingan anak-anak gue. Sama kayak sekarang nih, si bokap gue kan juga belajar bokap. Akhirnya bokap menyadarin kan, iya gue yang salah gitu. Ya gue sekarang nih makan artinya, walaupun gue berbeda, walaupun gue sekarang dengan sekarang ajaran gue kan sebagai seorang Islam, dia sebagai seorang Kristen, saya kan ternyata gembala kan. Kalau saya mualaf, berarti kan lagi belajar Islam terus kan. Saya nggak bilang saya ustadz, karena kalau ustadz kan perlu ada namanya akreditasi, diakui dan lain-lain, ya kan. Jadi gue memposisikan ini gue tetap sebagai seorang mualaf. Kenapa? Gue mau menjadi seorang mualaf seumur hidup. Apa? Gue mau pengen belajar terus seumur hidup gue sampai gue dipanggil sama Allah. Betul. Cita-citanya apa sih? Iya, gue sebenarnya sih udah nggak terlalu banyak ngoyo-ngoyo sih. Cita-cita gue cuma satu. Gue bisa ngeberangkatin diri gue sendiri ke Mekah Haji. Yang ketiga ya, untuk tujuannya badalin nyokap gue di Mekah nanti kan bisa umroh kan. Ya, karena gue punya penyesalan satu sih, gue akuin aja. Gue nggak bisa berangkatin nyokap gue. Gue udah berangkat 2 kali ke Mekah. 2014 kan, pas tahun baru gue mau 2015, terus 2015 juga awal tahun tuh gue berangkat lagi 2 kali. Tapi nyokap gue nggak bisa. Waktu gue pasti jadi kobusir tuh. Yang pertama ada travel umroh kan, ngajak berangkatin gue kan. Waktu sama Fadli sama Fadlan ya? Iya Fadli sama keluarganya. Gue bareng tuh. Udah Fadli tuh yang Fadli Islam Tinda kan. Gue bareng berangkat. Sama anak Trans TV juga, orang Trans TV juga. Kita diliput kan di sana. Pertama, gue pertama dapat dua tiket kan. Gue sama nyokap. Cuma pas gue lagi hitam putih syuting sama Deddy Kobusher, tiba-tiba Mbak Yuni kan manajer gue udah lama kan, Mbak Yuni sama Mas Adi kan, dia nelfon terusan, kayaknya mama nggak bisa berangkat, lo kenapa gitu? Ya nggak tahu deh, juga bingung nih, padahal kan kesempatan nih ya gitu kan. Dia tolong dong Mbak, bilangin sama mama yakinin. Jadi gue nelfon nyokap kan, lalu nyokap bilang, udah kamu dulu aja, kamu pelajarin Islam sana,
kamu dalam Islam, kamu di sana, kamu ke Mekah, kamu lihat, kamu belajar di sana ya San. Gue sedih gitu akhirnya pas sebelum acara itu gue bilang dulu gue sholat, kayak sholat sunnah kan, gue sholat ya gue minta izin. Udah yang waktu itu acaranya Al-Quran Brailler. Jadi kita kayak ngebahas soal Al-Quran Brailler, tapi kan si Deddy Kubusir kan. Ya alhamdulillah kan sekarang dia jadi mualaf juga. Ya udah akhirnya ngebahas itu yang pertama nggak jadi. Terus yang kedua, gue waktu itu dari Jakarta ke Jainul Yakin sama MNC, dari MNC Group kan, keliling wali untuk ke 9 wali sama ke Cheng Ho, dari Syekh Burato Ayun sampai ke Zainul Hasan, Genggong, Genggong itu yang super lapindo terus lagi tuh, Genggong kan, namanya pesantren Zainul Hasan. Terus gue ziarah di sana, masuk ke dalam makomnya, ditemani sama Gus Haris sama Ningsus yang punya Genggong, yang dia punya TV 9 NU kan. Akhirnya kita dibawa ke Bangkalan, ke Syekh Khalil kan, Syekh Khalil. Waktu aku ketemu sama Romai Rama, sama Ustaz Yusuf Mansur di sana. Waktu itu Ustaz Mansur lagi bawa tausiah di sana kan, makan bareng sama beliau, terus sama Romai Rama juga kan. Tuh makanya aku pengen banget lagunya, tau nggak? Rahmat dan manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Terus lagi. Nah udah, habis itu ke Bangkalan, gua ziarah di sana. Tiba-tiba 3 hari kemudian kata Ningsus kan yang dari yang punya pesantrennya bilang, San, kamu dapat rezeki dari Allah. Apa nih? Kamu dipanggil sama Allah berangkat lagi ke Mekah. Yang kedua, loh, Ning, mamaku gimana? Ya kamu nggak boleh nolak rezeki loh, gitu kan? Gimana dong? Udah kamu berangkat, udah ini kamu sekarang disiapin tiket, paspor semua disiapin. Kamu ntar ketemu sama mama di Soekarno. Akhirnya aku ketemu kan bisa dari Jawa Timur ke Bandar Soekarno dulu kan. Jalan-jalan sama mama. Ada kok di TV juga kan? Di TV juga sama mama. Aku berangkat kedua pakai gamis hitam. Mama nyamperin, berangkatlah minta ridho dari mama, berangkat lagi yang kedua. Cuma di situ aku sedih. Maksudnya sedih. Gue udah ke Mekah 2 kali tapi kok belum bisa ya gitu. Gue berusaha terus, gue minta tolong supaya nyokap gue tuh bisa berangkat gitu loh. Nah ini pengen cerita juga sih, ada tuh mantan gue yang terakhir TV ya, gue udah ganti nama, udah bubur merah bubur putih udah ada. Ahmad Almil Khalil Muazzam. Jadi Muhammad pangeran sayang yang dimuliakan. Namanya Ahmad itu nama Muhammad kan, Ahmad Almil Khalil Muazzam ya. Itu secara ini aja. Udah penting udah nama udah itu. Nama gue tetap Sandi lah, Sandi Gumiwa. Kan kayak bokap gue kan dulu namanya Abdul Malik waktu di Mualaf. Zaman dulu mau Mualaf kan akhirnya ini sekarang jadi gembala kan beliau. Tapi kan tetap namanya jadi Gumiwa. Yang Mualafnya Bu Yangka dulu. Ada ini dia Mualaf. Pikir itu untuk bahwa begitu kuatnya Sandi belajar ya, itu sudah cukup bagus untuk seorang mualaf seperti Sandi Gumiwa. Jadi susunan ayatnya juga bagus kalau menurut kacamata awam saya begitu. Karena saya sendiri kan bukan ahli tajwid bukan seorang ustadz, cuma kebetulan Sandinya belajar sedikit-sedikit ya, sama-sama belajar gitu. Tapi sudah cukup bagus, saya kira enggak cukup bagus. Mungkin kalau Sandi pengen lebih sempurna mungkin ya dia bisa, kan beliau banyak kenal ustadz-ustadz, ulama-ulama ahli kitab, dan beliau juga senang sekali untuk belajar qiraah misalnya, bisa dipertajam atau lebih sempurna lagi bila mana mau belajar di. Sekarang kan banyak pesantren tahfiz Quran dan lain sebagainya, di mana-mana ada. Tidak sulit sekarang di Indonesia khususnya. Ya beliau itu cerdas ya, daya ingatnya tinggi. Yang penting selama tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif lagi. Dulu beliau itu juga cukup lama belajar di Jogja, saya kenalkan beberapa ustadz juga. Karena saya secara spesifik kan tidak mengajar kitab, tidak mengajar tahfiz begitu ya. Cuma ya sedikit banyak saya bisa menilai begitu.
bahwa ini anak ini sebenarnya ada bakat gitu, hal-hal yang bersifat kerohanian, daya ingatnya tinggi, daya hafalannya tinggi, kira-kira begitu. Itu merupakan bagian dari ayat suci yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan banyak ya. Kalau sepengetahuan saya itu banyak ulama-ulama ahli kitab ya yang memberitahukan kemustajabahannya ataupun kemanfaatannya, kira-kira begitu.